Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2070420. Saya dari kelas A2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reporting dan berita investigasi, yaitu untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah jurnalistik. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai debt reporting. Apa sih debt reporting? Nah, debt reporting ialah segala sesuatu yang membuat pembaca tahu mengenai seluruh aspek yang terjadi pada sebuah subjek dari kepastian informasi yang diberikan, termasuk latar belakang dan atmosfernya. Nah, debt reporting juga menekankan sebuah kisah berita dengan semacam ketelitian detail dan latar belakang. Nah, pembaca tidak hanya diberitahu mengenai apa yang terjadi, melainkan mengapa hal itu bisa terjadi. Dan debt reporting ini juga mengartikan pemberitahuan kepada pembaca inti kisah sesungguhnya, baik itu secara mendalam maupun secara lengkap, seimbang dan terorganisir dengan kelengkapan latar belakang. Dan debt reporting ini juga bisa dikatakan pelaporan sederhana yang bagus dalam hal akurasi dan detail pengamatannya. Dan reporting ini juga merupakan kisah yang menjelaskan keterkaitan dan perkembangan dari sebuah kisah berita yang terjadi. Maksudnya di sini yaitu berita yang memang terjadi. Misalkan berita banjir. Nah, berita banjir itu memang benar-benar terjadinya banjir, bukan sebuah kisah rekayasan. Dan debt reporting ini juga menyampaikan fakta-fakta yang harus dijelaskan, bukan opini. Misalkan dalam sebuah berita itu harus memenuhi unsur-unsurnya. Apa sih unsur-unsurnya? Yaitu memenuhi unsur 5W tambah 1H. Misalkan dalam sebuah berita, misalnya seperti berita penyebab terjadinya banjir di Desa Blangsunong. Nah, di sini saya akan membacakan berita ini, yaitu berita ini memang terjadi di kampung saya atau di tempat saya, yaitu Aceh. Banjir merendam pemukiman warga di seluruh tanaman petani di Desa Blangsunong. Minggu 29 Desember 2020. Petani memanfaatkan hasil tani tahun lalu untuk keberlangsungan hidup. Pembangunan bendungan menyebabkan warga terendam banjir ketika guyuran hujan deras. Warga desa mengalami kerugian besar. Salah satunya kebun pisang Pak Leman di Desa Blangsunong, Dusun Hari. Banjir setinggi 150 hingga 250 cm membuat warga desa kekurangan makanan dan air bersih. Meski demikian, warga tetap sabar dan menghadapi musibah. Nah, hingga 1 November 2020, warga masih terendam banjir sebagian besar Dusun Hari, Desa Blangsunong, Kabupaten Aceh Timur. Warga berharap kepada pemerintah agar segera menyelesaikan pembangunan bendungan. Penyebab dari banjir adalah pembangunan bendungan yang belum siap. Untuk warga terdampak banjir 950 jiwa dan lainnya, masih ada yang bertahan di rumah masing-masing mencapai 45 jiwa. Kami sampaikan kepada masyarakat yang masih berada di rumahnya untuk selalu waspada terhadap
Karena itu, Kepala Desa Blangsenong Jamaluddin bersama Dinas Sosial setempat masih terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kami imbaukan kepada warga yang rumahnya tergenang banjir untuk segera mengungsi, dan bagi warga yang masih berada di rumah untuk lebih waspada sewaktu-waktu banjir bertambah parah agar supaya tidak terjebak di dalam rumahnya, kata Kepala Desa. Nah, di dalam berita tersebut sudah ada unsur-unsurnya, yaitu unsur 5W tambah 1H. Yang pertama, what? Apa? Peristiwa apa yang terjadi? Yaitu banjir. Nah, yang kedua, where? Di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Yaitu di Desa Blangsenong. Yang ketiga, when? Kapan peristiwa itu terjadi? Minggu 29 September 2021. Yang keempat ada who, siapa? Siapa yang terlibat dalam berita tersebut? Yang pertama ada Kepala Desa yang bernama Jamaluddin dan pemerintah dan juga warga desa yang terkena banjir. Nah, dan yang kelima, why? Mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena disebabkan oleh bendungan air. Nah, kenapa saya katakan oleh bendungan banjir? Karena penyebabnya memang karena bendungan air yang belum siap, yang sedang dibangun namun belum siap, sehingga ketika hujan deras, maka airnya akan meluap. Makanya terjadinya banjir. Yang kelima, how, yaitu bagaimana akhir peristiwa itu. Jawabannya yaitu hingga 1 November 2020 warga masih terendam banjir sebagian besar dusun baru Desa Blangsenong, Kabupaten Aceh Timur. Warga berharap kepada pemerintah agar segera menyelesaikan pembangunan bendungan. Penyebab dari banjir adalah pembangunan bendungan yang belum siap. Nah, dari berita reporting ini, yaitu berita banjir, penyebab terjadinya banjir di Desa Blangsenong ini merupakan berita deep reporting karena sudah lengkap unsur-unsurnya, yaitu unsur 5W tambah 1H. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang berita investigasi. Apa sih berita investigasi itu? Nah, berita investigasi atau disebut juga laporan penyelidikan adalah jenis berita yang eksklusif. Datanya tidak bisa diperoleh di permukaan, tetapi harus dilakukan berdasarkan penyelidikan. Sehingga penyajian berita seperti ini membutuhkan waktu yang lama dan tentu akan menghabiskan energi reporter. Nah, berita penyelidikan ini sangat menarik. Kenapa saya mengatakan sangat menarik? Karena cara pengungkapannya pun tidak mudah. Seorang reporter untuk dapat melakukan tugas ini harus memiliki banyak seorang reporter itu harus memiliki banyak sumber orang-orang dalam yang mendapat jaminan untuk tidak terekspor karena keselamatan diri mereka. Misal nih, dalam berita miris, perempuan lansia di Belitung ditemukan tewas gantungan diri di kamar mandi. Dalam berita ini sudah lengkap, yaitu unsur 5W 1H. Namun masih ada duga-dugaan. Nah, kenapa saya mengatakan masih ada duga-dugaan? Kenapa saya mengatakan masih ada dugaan? Nah, misalkan
harus menggantungkan dirinya? Apa masalahnya? Nah, misalkan ini kan di korban tersebut, perempuan yang sudah lansia ini, misalkan ditemukan masih badannya bermat atau misalkan ada luka-luka atau sejenisnya. Nah, ini masih ada maksudnya ada dugaan mengapa dia itu bisa tubuhnya bisa terluka atau bisa memar tubuhnya, sedangkan dia itu menggantungkan diri, maksudnya membunuh secara menggantungkan diri. Kenapa masih ada luka di tubuhnya atau sejenisnya? Pasti di situ akan terjadi dugaan. Nah, setelah adanya dugaan tersebut, maka report ini akan melakukan penyelidikan. Nah, misalkan ini reporting ini langsung turun ke lapangan, namun dia tidak akan mungkin langsung bertanya kepada keluarga korban. Nah, pasti tidak akan langsung terungkap atau bisa jadi nanti kesalahpahaman terhadap si penyelidikan. Maka dari itu, dia itu harus memiliki orang dalam. Nah, dari orang dalam ini dia itu bisa mencari informasi atau menyelidiki. Nah, bukan hanya dari tempat yang dia inginkan, namun dia itu bukan cuma satu orang, maksudnya dia itu bisa juga menceritakan kepada orang lain. Namun orang itu yang memang benar-benar harus bisa menjamin. Kenapa? Karena ini menyangkut nyawa dia juga. Misalkan ini diketahui oleh pelaku bahwa seorang reporter ini sedang menyelidiki tentang kasus ini, maka pasti ini akan menyangkut dengan keselamatan dia. Maka dari itu dia itu membutuhkan orang dalam. Nah, di sini juga berita investigasi ini juga bisa termasuk dalam berita dan reporting. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena di dalam berita investigasi ini di dalam berita investigasi tentu sudah ada debt reporting. Karena di debt reporting ini kan sudah harus melengkapi unsurnya, yaitu 5W1H. Sedangkan di berita investigasi ini bukan hanya unsur 5W1H, akan tetapi dia juga ada penyelidikan khusus. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara debt reporting dan berita investigasi. Debt reporting hanya melaporkan peristiwa secara mendalam, sedangkan berita investigasi dilakukan karena wartawan menduga ada pelanggaran yang merugikan kepentingan umum, namun ditutupi oleh kalangan tertentu. Nah, debt reporting melaporkan berita dan isu terkini dengan ulasan secara mendalam. Sementara berita investigasi adalah berita yang diangkat karena adanya unsur atau bagian yang masih belum jelas dan ditutupi oleh oknum tertentu. Nah, adapun kesimpulan kita pada pembahasan kali ini yaitu mengenai debt reporting dan berita investigasi. Debt reporting yaitu menekankan bahwa sebuah kisah berita dengan semacam ketelitian detail dan latar belakang. Pembaca tidak diberitahu mengenai apa yang terjadi, melainkan mengapa hal itu terjadi.